Pada tanggal 10 tahun 2022, Negara Republik Indonesia mengadakan pemilu eksekutif yang diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, Hamia memenuhi panggilan pemilihan karena usianya yang sudah menginjak 17 tahun. Ia pun datang menuju TPS untuk mencoblos paslon pilihannya. Di perjalanan, beberapa orang secara tiba-tiba menghentikan langkahnya. Mereka membicarakan suatu hal tentang pemilu. Mbak, sebentar Mbak. Iya. Mbak mau pemilu ya? Iya, Mas. Mau nyoblos? Iya. Kebetulan saya dari tim sukses paslon nomor 2. Jadi saya mau ngasih tahu nih Mbak, kalau paslon nomor 2 itu punya kebijakan yang bagus banget menurut saya nanti. Jadi saya harap Mbak mau milih mereka ya. Loh, kan kalau gitu namanya curang dong, Mas. Loh, enggak dong, kan gini deh Mbak, saya punya uang nih untuk Mbak. Saya punya uang untuk Mbak. Jadi kalau misalnya Mbak mau ngasih, saya kasih nih Mbak. Gimana nih? Lihat ini, saya bakal kasih. Tapi Mbak harus milih paslon nomor 2. Gimana Mbak? Tidak, Pak. Saya nggak mau. Soalnya ya perbuatan kayak gitu kan nggak diperbolehkan. Terus juga kalau kayak gitu maksa dong. Sedangkan kan kalau misalnya dalam pemilu harusnya sesuai dengan pilihan kita. Tapi Mbak, kita kalau punya uang ini, Mbak beneran nggak mau nih? Enggak, Pak. Makasih. Apa yang dilakukan oleh Hamia merupakan tindakan yang benar, mengingat perbuatan suap menyuap merupakan suatu hal yang dilarang dalam undang-undang. Sesuai dengan ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang tindak pidana korupsi atau disingkat UU Tipikor. Pelaku penyuapan dapat dipidana penjara minimal 1 tahun dan paling lama 5 tahun dengan denda minimal sebesar 50 juta dan maksimal sebesar 250 juta. Hamia yang telah mengantongi bukti perbuatan pelaku, kemudian melaporkannya kepada pihak TPS. Kedua pelaku pun diamankan pihak berwajib agar tidak ada lagi korban yang termakan iming-iming imbalan sejumlah uang tunai. Ya, ada yang bisa kita bantu. Udah, saya mau melaporkan. Tadi saya di sana dicegat sama orang. Di mana kejadiannya? Di Jalan Kertamukti, Bu. Oh, tahu ciri-ciri orang yang juga tuh kayak gimana? Pokoknya tinggi, cowok. Saya dicegat, disuruh milih partai dia pas pemilu gitu, Bu. Diiming-iming uang gitu, saya disuap. Nominalnya? Pokoknya banyak, Bu, tadi mah warna merah semua duitnya. Aduh, bahaya juga ya. Yaudah kalau gitu, Ibu sekarang tetap jalanin pemilu dengan jujur dan adil dan bakal kita tindak. Iya, makasih ya Bu udah ngelaporin Ya, kejadiannya makasih. ke kita. Makasih juga, Bu. Ya. Setelah segala permasalahan selesai, Hamia mulai melakukan pencoblosan. Pertama, ia pergi menuju panitia TPS yang bertugas mendata para peserta. Hamia memberikan semua dokumen yang dibutuhkan dan mengisi daftar hadir. Yaudah sekarang Ibu isi data diri dulu. Silakan. Nah, ini surat suaranya Ibu. Nanti Ibu duduk dulu, nanti akan dipanggil langsung masuk ke bilik suara ya. Selanjutnya, ia duduk di kursi menunggu namanya untuk dipanggil. Setelah namanya terpanggil, Hamia pun diberikan kertas suara dan menuju bilik suara untuk mencoblos calon presiden dan wakil presiden pilihannya. Lalu, Hamia melipat kertas suaranya dan kemudian memasukkannya ke dalam kotak suara. Terakhir, Hamia mencelupkan jarinya ke dalam botol tinta sebagai tanda bahwa ia sudah memilih. Dengan ini, Hamia telah memenuhi kewajibannya sebagai warga negara yang demokratis dan taat pada aturan. Nah, teman-teman, untuk terciptanya pemilu yang baik, kita sebagai peserta pemilu harus menganut 6 asas, yaitu luber jurdil. Yuk, kita simak penjelasan dari 6 asas tersebut.
Yang pertama adalah asas langsung. Setiap peserta pemilu memiliki hak untuk memilih pilihannya secara langsung dan menyampaikan suara sesuai dengan isi hati nuraninya. Yang kedua ialah asas umum. Asas ini memberikan kesempatan bagi setiap masyarakat Indonesia untuk mengikuti pemilu dengan memenuhi setiap persyaratan yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga adalah asas bebas. Dalam masyarakat Indonesia bebas untuk menentukan pilihan mereka tanpa paksaan dari siapapun. Kemudian yang keempat yaitu asas rahasia. Dalam memberikan suara, masyarakat Indonesia suaranya diberikan jaminan dan tidak akan diketahui oleh pihak mana. Yang kelima yaitu asas jujur. Semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu harus bersikap jujur sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian yang terakhir yaitu ada asas adil. Setiap pemilih berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan bebas dari kecurangan dari pihak manapun. Pada intinya, untuk mewujudkan pemilihan umum yang demokratis, baik peserta maupun penyelenggara pemilu harus senantiasa menerapkan asas luber jurdil. Semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu harus memperhatikan dengan seksama syarat, ketentuan, serta tata cara dalam pemilihan umum. Yuk teman-teman, kita siap-siap buat berpartisipasi di pemilihan umum tahun 2024. Yang pertama, asas langsung. Jangan ketawa dulu. Luber jurdil. Buat kelanjutannya. Ya Allah. Lihatlah dan bukalah mata hati. Sambil gini kucing. Dalam penyelenggaraan pemilu harus